Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya, bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik B, transfer energi antar makhluk hidup. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Oke anak-anak, langsung saja ya kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada topik B ini tentang transfer energi antar makhluk hidup. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada topik B ini yaitu nanti anak-anak dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Lalu anak-anak dapat menerjemahkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. Lalu anak-anak juga dapat mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Nah anak-anak, di sini ada pertanyaan esensial ya anak-anak yang bisa kalian jawab setelah kalian selesai melakukan pembelajaran ini. Nah di sini pertanyaannya yaitu bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem, lalu apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem. Nah di sini ada percakapan, mari kita baca percakapan berikut ini ya anak-anak. Menurut kalian, jika tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi pada manusia dan hewan? Nah, jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada energi. Benar juga ya, jika hewan herbivora tidak dapat makanan, lalu kita dan hewan karnivora tidak dapat sumber energi juga. Hewan herbivora jadinya tidak ada makanan. Mereka mendapatkan energi dari memakan tumbuhan. Nah anak-anak, kalian perhatikan bahwa jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan ya, anak-anak itu hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi. Ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan ya, dan manusia. Ada pula yang secara tidak langsung seperti hewan-hewan karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Nah, sisa energi yang masih tersimpan itu ya anak-anak dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen 2 dan seterusnya. Nah, anak-anak, di sini energi ini akan terus ditransfer antar makhluk hidup ya anak-anak, sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah ya. Para saintis memperkirakan setiap makhluk hidup menggunakan 90% energinya untuk beraktivitas dan menyimpan sisanya sebanyak 10% dalam tubuhnya. Nah, sebenarnya anak-anak, hubungan makan dan dimakan merupakan upaya makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Oleh karena itu, rantai makanan menggambarkan jalur alur energi yang ada pada suatu ekosistem. Hal ini ditandai dengan arah tanda panah yang mengarah kemana? Ke yang memakan, yaitu yang mendapatkan energi. Namun tidak semua energi itu ditransfer pada makhluk hidup saat makan. Nah hal ini karena sebagian energi sudah digunakan oleh organisme tersebut untuk tumbuh, bergerak, berkembang biak, dan memperbaiki sel-sel yang ada pada tubuhnya. Perkiraan energi yang digunakan sebesar 90%, artinya hanya ada 10% sisa energi yang bisa dikonsumsi. Transfer energi ini bisa digambarkan dalam bentuk piramida makanan seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah gambar piramida makanan ya anak-anak. Di sini produsen itu memiliki sumber energi yang paling banyak ya.
sumber energi produsen yang paling banyak ya, sehingga memiliki populasi yang besar di bumi ini. Produsen itu misalnya rumput-rumput, pohon-pohonan seperti itu ya, pohon, rumput, tanaman-tanaman kayak gitu kan, banyak sekali kan di bumi ini. Nah, semakin naik tingkatannya, populasi akan semakin mengecil ya. Dekomposer tidak digambarkan dalam piramida ini karena dekomposer bisa berada dalam setiap tingkatan selama ada senyawa organik yang bisa diuraikan. Nah, di sini ada produsen ya, produsen tingkatan yang paling bawah di sini produsen tumbuh-tumbuhan ya, bisa juga buah. Kemudian konsumen primer. Nah, di sini ada hewan herbivora, terus ada omnivora, pemakan serangga juga bisa. Kemudian konsumen sekunder. Nah, ini ya tingkatannya. Lalu baru konsumen tersier. Ini tingkat trofiknya ya. Energi yang digunakan kalau ini di sini tuh 100% energinya ya. Lalu kalau ini 10% energinya. Lalu yang ini adalah 1% energi dan ini 0,01% energi. Mari mencoba anak-anak memahami proses transfer energi pada jaring-jaring makanan. Sediakan alat dan bahan yaitu toples atau wadah 3 buah, batu atau manik-manik kecil 100 biji, kertas label yang bisa ditempel di toples. Nanti anak-anak buat rantai makanan dari produsen sampai konsumen tingkat 2 ya. Tulislah dalam kertas label dan tempelkan ke masing-masing toples. Anggaplah toples sebagai badan tumbuhan atau hewan. Nah, seperti ini contohnya, diberi label produsen, konsumen 1, konsumen 2, seperti ini. Nanti anak-anak masukkan semua batu dalam toples produsen dulu ya. Guru kalian nanti akan memberikan narasi ya anak-anak mengenai transfer energi dari produsen ke konsumen tingkat 1, tingkat 2 seperti itu. Nanti anggaplah batu ini itu sebagai energi dan ikuti petunjuk yang diberikan guru kalian. Bu guru mengilustrasikan seperti ini. Contohnya pertama tadi kan produsen itu 100 batu ya, dimasukkan sini semua. Kemudian konsumen 1 10 batu. Lalu konsumen 2 1 batu, begitu. Berikutnya, nah, lakukan bersama. Anak-anak berkumpullah dengan kelompok kalian dan lakukan kegiatan berikut. Diskusikan mengenai hasil kegiatan yang baru kalian lakukan. Apakah ada perbedaan data yang kalian temukan? Jika ada, cari tahu bersama-sama apa yang membuat berbeda. Setelah itu diskusikan pertanyaan berikut. Siapa yang mendapatkan energi paling banyak? Urutkan dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Apa? Iya, tumbuhan. Yang mendapatkan energi paling banyak itu tumbuhan. Urutannya itu produsen, konsumen tingkat 1, baru konsumen tingkat 2. Pertanyaan berikutnya, apakah energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit? Mengapa? Jawabannya itu semakin sedikit ya, karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhannya bertahan hidup. Soal berikutnya, menurut kalian hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Nah, jawabannya itu konsumen tingkat 1 ya. Karena mereka merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan, gitu ya. Nah, kosakata baru di sini ada transfer. Transfer itu pindah atau beralih tempat ya anak-anak. Nah, di sini piramida makanan itu sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun piramida makanan, pada piramida makanan ini kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Masing-masing peran pada piramida makanan ini diletakkan seperti gambar berikut. Di sini contohnya yang paling bawah ini produsen ya anak-anak. Produsen
produsen itu ada tumbuh-tumbuhan, ada buah, seperti itu juga ya, bunga, bisa seperti itu. Kemudian konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini ada belalang, hewan-hewan herbivora ya, bisa omnivora juga bisa. Ada konsumen tingkat 1 ya, ini tadi belalang, kupu-kupu, kelinci, kambing, seperti itu. Barulah naik lagi konsumen tingkat 2, yaitu ada apa ini, ular, burung, ada laba-laba, seperti itu ya. Nanti kalian bisa melihatnya. Kemudian di sini ada konsumen tingkat 3, contohnya elang, begitu ya. Nah, anak-anak, semakin rendah tingkatannya, semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya ya. Nah, sebaliknya semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup, seperti yang kita peragakan dalam kegiatan sebelumnya ya. Nah, contohnya populasi ular akan lebih sedikit dibanding populasi kelinci. Populasi elang akan jauh lebih sedikit dibanding populasi belalang. Menurut kalian, konsumen tingkat berapa yang populasinya rendah? Mengapa? Nah, hubungan makan dan dimakan merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain ya. Karena semua kehidupan berharga, walaupun sekecil apapun itu. Nah, mari mencoba menggambar piramida makanan ya. Alat dan bahannya ada alat tulis, alat mewarnai, karya, jaring-jaring makanan yang telah dibuat bersama kelompok di kegiatan sebelumnya. Langkah percobaannya nanti anak-anak buat piramida makanan berdasarkan jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat dalam bentuk gambar seperti pada pembelajaran yang kemarin ya. Lalu berilah warna pada piramida makanan yang telah kalian gambar. Bandingkan piramida yang kalian buat dengan teman sekelompok kalian. Apakah ada perbedaan? Diskusikan dahulu jika ada perbedaan sebelum berkonsultasi dengan guru kalian ya. Nah, mari kita jawab pertanyaan refleksi berikut ini ya. Mari refleksikan, mengapa makhluk hidup membutuhkan energi? Jawabannya apa ya? Iya, karena untuk bertahan hidup, bergerak, mencari makan, berkembang biak, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Nah, jawabannya itu saat makan terjadi transfer energi dari makhluk hidup yang dimakan. Apa arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan? Nah, selain mengarahkan kepada yang memakannya, tanda panah menggambarkan transfer atau perpindahan energi yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, apakah ada hubungannya populasi suatu makhluk hidup dengan transfer energi? Nah, anak-anak coba apa? Ada ya, jawabannya ada. Setiap lantai menggambarkan sumber energi ya. Setiap rantai makanan itu menggambarkan sumber energi yang tersedia dan berdampak pada populasi makhluk hidup di atasnya. Apa yang membedakan jaring-jaring makanan dan piramida makanan? Nah, pada piramida makanan itu terlihat jumlah energi yang tersedia dan bisa menggambarkan banyak populasi pada setiap tingkat atau perannya ya. Apa yang bisa kita pelajari dari hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup? Nah, dengan adanya hubungan ini anak-anak, terlihat bahwa antar makhluk hidup itu mendukung kehidupan satu sama lain. Satu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya. Nah, anak-anak, energi itu disalurkan antar makhluk hidup ya. Jika kita perhatikan, semua energi bermula dari matahari anak-anak. Tanpa matahari, tanaman tidak bisa memproduksi makanannya. Dengan demikian, tidak ada produsen yang bisa dimakan oleh herbivora. Hal ini akan berdampak pula dengan kelangsungan hidup hewan karnivora ya. Nah,
Luar biasa ya anak-anak, bagaimana energi itu bisa disalurkan antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, lantas energi yang sudah diambil dari tumbuhan bisa kembali lagi ke tumbuhan. Nah, apakah bisa? Jangan lupa tentang peran dekomposer ya anak-anak. Di sini ada humus nih. Dekomposer ya, ada pengurainya ya. Jangan lupa tentang peran dekomposer yang menguraikan bangkai makhluk hidup. Dengan adanya dekomposer, energi akan disalurkan ya. Energi akan disalurkan, tersalur kembali ke tumbuhan melalui nutrisi dalam tanah. Jadi apa yang semula diambil dari tumbuhan akan kembali lagi dengan peran dekomposer ini. Semua ini sudah diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, agar alam tempat tinggal kita itu berlangsung dengan harmonis. Apa yang sudah aku pelajari anak-anak? Nah, tadi sudah belajar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. Lalu makhluk hidup itu mendapatkan energi dari makanan. Energi ini digunakan untuk tumbuh, bernapas, beraktivitas, berkembang biak, dan masih banyak lagi. Sisa energi yang didapat dari makanan disimpan dalam tubuh. Selanjutnya, piramida makanan menggambarkan energi yang tersedia pada suatu ekosistem. Ini juga berkaitan dengan banyak tidaknya populasi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem ya anak-anak. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.